Halo semuanya, di talk show kali ini kita bakal bahas topik yang agak serius tapi super menarik. Topiknya itu adalah AI, deepfake, dan manipulasi politik. Bareng aku, Liana, mahasiswi muda yang lagi ngulik soal gimana teknologi bisa dipakai buat nipu publik lewat video palsu. Halo, apa kabar? Halo, kabar aku baik nih. Makasih udah ngajak aku ngobrol ya. Topik ini emang lagi ramai banget dibahas, apalagi waktu lagi tahun-tahun politik kayak gini. Nah, boleh dong dijelasin sedikit riset kamu ini fokusnya kemana ya? Jadi, aku ngambil topik ini tuh tentang AI dan deepfakes. Nah, utamanya tuh bagaimana teknologi itu tuh bisa kita pakai buat manipulasi politik. Tujuannya sih buat kita ngerti sejauh mana ancamannya dan apa aja solusi yang bisa kita lakuin, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi kebijakannya. Wah, menarik banget. Kenapa sih kamu bisa pilih topik ini? Aku pilih topik ini sih karena kita nih hidup di era yang serba digital dan apa yang kita lihat di internet tuh nggak selalu benar kan. Nah, di fake itu kan video palsu yang kelihatannya kayak nyata banget yang real sampai orang tuh bisa langsung percaya tanpa mikir dua kali dan itu bisa bahaya banget kalau misalnya dipakai buat black campaign kayak gitu. Nah, sebelumnya kamu sempat baca-baca nggak sih tentang topik ini dan ada yang bikin kamu tertarik nggak? Ada sih, sebenarnya ada beberapa, cuma aku bakal sebutin dulu aja ya yang relevan sama materi kita. Yang pertama tuh ada Fakari Chadwick. Itu mereka bilang kalau misalnya di fake itu tuh bisa mengubah opini publik karena bisa bikin orang bedain, bisa bikin orang susah bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Terus yang kedua itu ada Agarwal dan yang lain. Itu tuh di IEEE Journal itu tuh ngebahas gimana cara kita buat ngedeteksi pakai AI juga. Jadinya tuh gambarnya kayak AI ngelawan AI gitu. Jadi dari kedua riset itu tuh kelihatan kalau misalnya deepfake tuh bukan cuma soal teknologi kan, ya, tapi juga soal kepercayaan publik sama stabilitas demokrasi. Wah, kompleks juga ya topiknya dari sisi teknologi sampai ke politik dan sosial. Iya benar banget. Nah apa karena kalau misalnya publik udah nggak percaya sama apa yang mereka lihat itu bisa bahaya banget, apalagi buat demokrasi ini. Oke, terus kamu ngelakuin risetnya itu kayak gimana? Nah, kalau aku sih pakai kajian literatur aja ya. Jadi bukan survei atau eksperimen gitu. Tapi kita baca sama bandingin hasil penelitian yang udah ada. Fokus satu ke artikel sama jurnal yang ada di jangka waktu 5 tahun terakhir aja. Yang bahas seputar AI, ethics, digital culture, sama politik digital. Jadi aku tuh cari pola umum dari hasil penelitiannya. Kayak apa aja ancamannya, trennya ke depan kayak gimana, sama solusi apa aja yang bisa kita lakuin. Berarti kamu semacam nyari benang merah buat topiknya gitu ya? Betul. Jadi aku nyari insight dari berbagai sisi kayak teknis, sosial, sama kebijakan. Nah, hasil dari benang merahnya tuh gimana nih? Ada temuan yang bikin kamu kaget nggak? Ada sih. Jadi yang paling bikin aku kaget tuh kayak sekarang tuh udah hampir hampir mustahil banget kita bisa bedain mana yang asli sama yang mana yang palsu. Jadi kalau misalnya video palsunya itu viral, kayak misalnya calon presiden ini ngomong yang aneh-aneh yang enggak itu tuh bisa aja palsu kan. Tapi kalau misalnya orang yang enggak riset lebih dahulu itu bisa aja langsung percaya. Jadi selain ke politik itu efeknya bisa lebih gede banget, kayak bisa kita pakai buat black campaign, terus juga bisa buat manipulasi opini publik, sama bisa buat menyerang lawan politik juga. Tapi sisi bagusnya tuh kayak teknologi tuh udah bisa dan udah ada solusinya. Sekarang tuh udah ada AI detector gitu buat ngenalin video palsu. Nah, terus kayak beberapa platform media sosial kayak TikTok sama Meta tuh udah mulai kasih watermark gitu. Jadi ada tandanya kalau misalnya ini tuh buatan AI. Keren juga ya, berarti udah mulai banyak gerakan buat ngontrol topik ini ya sebenarnya. Betul, tapi tantangannya sih tetap masih gede ya. Karena kalau misalnya si deepfake ini kan kembangnya tuh cepet banget. Sementara hukum sama regulasinya tuh suka ketinggalan. Kalau disimpulin, apa poin yang paling penting dari riset kamu nih? Hmm, Kesimpulannya sih intinya deepfake politik tuh ancaman yang nyata banget buat demokrasi sama kepercayaan publik. Tapi kita masih bisa ngelawan pakai kombinasi beberapa yang bakal aku sebut ini. Yang pertama tuh ada teknologi pendeteksi AI. Terus yang kedua tuh kita harus pakai kebijakan yang jelas sama tegas. Sama yang ketiga ini yang paling penting tuh edukasi digital buat masyarakat supaya gak gampang ketipu.
Setuju banget. Jadi orang juga harus melek digital ya, jangan langsung percaya sama semua yang nongol di internet. Benar, jadi mungkin ke depannya tuh riset bisa fokus ke cara deteksi deepfake secara real time atau efektivitas kebijakan anti disinformasi di berbagai negara. Wah, obrolannya keren banget nih hari ini. Terima kasih banyak ya udah sharing Kak Raffi. Sama-sama, semoga makin banyak orang yang melek betapa pentingnya digital literasi supaya gak gampang termakan sama hoax. Betul banget. Oke, itu saja talk show hari ini. Jangan lupa pikir dulu sebelum share ya. Sampai ketemu lagi.